Pemirsa Satuan Siber TNI menyebut ada dugaan pidana yang dilakukan oleh influencer Ferry Irwandi. Jajaran TNI bahkan sudah berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya untuk menjajaki kemungkinan laporan tindak pidana yang dilakukan oleh CEO Malaka Project itu. Kita akan membahasnya dengan co-founder Malaka Project, Kania Cita. Selamat sore, Kania. Sore Mbak Eva, bisa didengar dengan jelas ya suara aku? Jelas. Baik, Kania sebagai teman, kaget nggak tiba-tiba ada 3 jenderal datang ke Polda Metro Jaya dan menyebut menemukan ada dugaan unsur pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi? Iya, dan kami memang banyak dikontak juga oleh jurnalis gitu, karena ternyata ketika di situ yang masuk ke media adalah Brigjen J.O. Sembiring ya, ketika beliau mendatangi Polda Metro Jaya, itu memang sudah langsung ada statement ke beberapa awak media gitu. Jadi jurnalis-jurnalis ini juga menghubungi kami, partner-partner Ferry di Malaka gitu. Mereka justru juga meminta statement kami gitu terkait itu, sedangkan kami baru tahu gitu kan dari mereka dan sangat kaget ya gitu, tindak pidana apa gitu, apalagi dikatakan itu dari patroli siber gitu kan, berarti mungkin dari konten digitalnya Ferry misalnya, sedangkan kami selama ini sebagai redaksi misalnya di Malaka pun selalu melakukan review sebetulnya, dan harusnya yang dilakukan Ferry semuanya selalu dalam koridor hukum, dalam koridor kebebasan sipil kok gitu. Apapun itu yang disampaikan adalah terkait dengan gagasan tentang demokrasi, tentang hal-hal yang baik untuk publik, dan kami tidak melihat harusnya sih ya tidak ada unsur kejahatan di situ gitu. Dan hari ini pun kan ternyata banyak juga koalisi sipil yang sudah berbicara, meminta kepada kepolisian untuk tidak menindak kalau ada laporan pidana, karena dugaannya ya ini akan mencederai sebetulnya kebebasan sipil gitu. Sejauh ini tapi kami belum tahu ya akhirnya dugaan tindak pidananya itu apa gitu, karena sampai statement di medianya pun kan hanya ada dugaan tindak pidana tapi tidak ada spesifikasi pidananya itu apa, bagian yang mana misalnya dari apa yang disampaikan Ferry mungkin di media atau di sosial media yang dianggap sebagai tindak pidana gitu sih. Iya, Kania sebelumnya pihak TNI menyatakan belum berhasil menghubungi Ferry. Kalau yang Kania tahu, sekarang pihak TNI sudah berkomunikasi belum dengan Ferry Irwandi? Saya dari tadi seharian di kantor itu ada Ferry, saya tahu beliau tadi syuting gitu ya, berkegiatan, tidak ada sama sekali kontak dari pihak TNI gitu. Jadi sejauh ini sih, kalau dari yang saya tahu hari ini ya, sepanjang hari ini di kantor tadi, itu nggak ada kontak dari pihak TNI. Nah, kemarin-kemarin kan tadi dikatakan ya bahwa sempat mencoba menghubungi tapi tidak bisa. Itu juga waktu saya tanyakan ke Ferry juga beliau bilang nggak ada di kontak sih gitu ya. Dan apalagi kalau dikatakan gagal mengkontak karena handphonenya mati atau nomornya mati, itu rasanya nggak mungkin ya, karena saya tahu persis kemarin waktu media mengontak Ferry itu semuanya nyambung gitu, untuk menghubungi Ferry baik via WhatsApp maupun telepon kayak gitu sih. Ya, artinya hari ini Kania juga ketemu dengan Ferry, dan kalau saya lihat di media sosial, Ferry sempat sampaikan saya tidak lari kemana-mana jenderal. Nah, apa kemudian statement terbaru dari Ferry? Apakah juga semakin siap jika Satuan Siber serius akan laporkan Ferry? Saya rasa Ferry sendiri juga orang yang menggunakan nalar gitu ya, orangnya punya pemikiran ketika mau bertindak atau berbicara gitu. Jadi saya rasa Ferry sendiri bisa mengatakan bahwa dia nggak kemana-mana, bahwa dia akan mengikuti prosesnya dengan baik, tertib hukum dan lain sebagainya, itu karena dia juga tahu selama ini ketika dia ngonten pun dia melakukan review dengan serius gitu terkait apa yang dia sampaikan gitu kan. Makanya pasti Ferry sendiri cukup yakin ya bahwa seharusnya tidak ada kejahatan, tidak ada unsur kejahatan di dalam apa yang dia sampaikan. Makanya dia bisa bilang bahwa dia ada di sini, dan kami pun partner-partner Ferry di Malaka juga nggak kemana-mana. Maksudnya kalau misalnya kami juga ikut harus ditanya atau misalnya mengikuti proses dan lain sebagainya, kami juga di sini gitu ya. Malaka juga akan selalu di sini untuk menghadapi prosesnya dengan baik, karena saya juga setuju tadi ya dengan omongan dari Pak Jenderal juga, kami juga sama Pak, kami juga warga yang baik, kami juga warga yang tertib hukum. Saya yakin Ferry juga begitu, jadi kami pasti akan mengikuti
bagaimanapun nanti prosesnya ya, terutama di sini seperti yang sudah disampaikan oleh Ferry juga di dalam video yang dia bikin gitu, bahwa dia juga akan taat misalnya memenuhi panggilan atau apapun itu, dia selalu siap dan dia selalu di sini untuk mengikuti prosesnya dengan baik. Itu sih. Ya, banyak kemudian yang memberikan catatan kritis terhadap langkah TNI untuk mendalami dan berencana untuk melaporkan dugaan tindak pidana sipil. Apa respon Kania? Iya, karena kan sebenarnya selama setidaknya 2 minggu belakangan ini kan kita tahu ya bahwa salah satu aspirasi yang paling sering diangkat oleh publik adalah kriminalisasi gitu ya, kriminalisasi terhadap advokat, terhadap aktivis, terhadap orang-orang yang mungkin dikatakan cukup vokal atau kritis atas kebijakan pemerintah atau atas situasi publik gitu ya. Nah, jadi saya rasa sangat wajar juga ketika kasus ini naik, tentu ini sejalan dengan kekhawatiran yang sudah diaspirasikan gitu sejak kemarin. Jadi buat saya sendiri, saya berharap ya institusi pemerintah, sistem peradilan dalam konteks ini misalnya kepolisian yang akan mengurus jika memang nantinya ada laporan. Karena sejauh ini saya tahunya belum ada laporan ya, baru konsultasi katanya dengan kepolisian. Ya saya berharap bisa selalu mengingat bahwa salah satu kritik yang disampaikan dari publik adalah tolong banget untuk menjaga kebebasan sipil gitu. Jangan lagi ada kriminalisasi atas aktivis atau dalam konteks ini konten kreator yang kritis gitu seperti Ferry kayak gitu sih. Baik, dari hasil konsultasi dengan Polda Metro Jaya muncul kemudian dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Ferry. Bagaimana menurut Kania terkait dengan batas antara kebebasan menyampaikan pendapat dengan dugaan pencemaran nama baik? Saya sendiri kebetulan baru aja mempublikasikan sebuah video ya, di mana saya menyampaikan di situ terkait putusan MK 105 tahun 2024. Jadi tahun lalu ada putusan yang secara jelas menyatakan bahwa pencemaran nama baik ITE itu tidak bisa berlaku kalau subjeknya lembaga pemerintah. Dalam hal ini konteksnya misalnya TNI ya gitu. Kalau misalnya yang dinyatakan sebagai subjek yang tercemar di sini nama baiknya adalah TNI, itu harusnya tidak bisa berlaku ITE berdasarkan putusan MK yang ada dinyatakan tahun lalu ya gitu. Jadi buat saya sendiri harusnya koridornya cukup clear bahwa pencemaran nama baik itu harus spesifik perorangan ya, individu, tidak bisa mengatasnamakan lembaga negara, karena balik lagi ini adalah delik yang selalu dipakai untuk selama ini ibaratnya apa ya, mengancam lah gitu ya kebebasan sipil untuk mengkritik gitu, karena ya institusi negara jadinya sulit kan gitu untuk bisa diberikan feedback kalau misalnya dia bisa menjadi subjek yang mempidana tadi ya orang-orang dengan delik pencemaran nama baik gitu. Oke, betul sesuai putusan MK tidak bisa, tetapi bisa secara pribadi ya Kania. Apakah Malaka akan menyiapkan bukti-bukti dan juga memberikan pendampingan hukum untuk Ferry Irwandi? Ferry sih pasti juga punya ya, maksudnya akses untuk pendampingan hukum, karena semua teman-teman LBH juga sudah mengontak hari ini ke saya juga, ke partner-partner Ferry dan Ferry sendiri. Jadi pendampingan hukum saya rasa sudah tersedia dengan baik dari semua orang yang mensupport kami juga, dan Ferry sendiri pasti juga punya ya, selama ini dia kan dengan konten-kontennya, dengan kekritisannya, dia pasti orang yang prepared juga soal ini gitu. Jadi soal pendampingan hukum kami pasti ada, kami pasti selalu berdiri bersama dengan Ferry juga sepanjang nantinya misalnya prosesnya terus berlanjut ya, kami akan hadapin itu bareng-bareng ya gitu di Malaka dengan Ferry, dan dengan tadi semua dukungan pendampingan hukum teman-teman LBH dan lain sebagainya yang juga sudah menghubungi kami. Jadi semua support ini kami rasa akan juga bisa mungkin terlibat kalau dibutuhkan ya gitu di dalam proses kedepannya gitu sih Mbak Eva. Baik, terima kasih co-founder Malaka Kania Cita sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.